Ini Ben. Jadi hari ini aku lanjut ke part 7. Di sini dia masih menceritakan tentang logoterapi. Dia menceritakan metode apa aja yang digunain, tekniknya gimana aja, dan dia memberikan contoh-contoh. Ada satu contoh yang bagus banget menurutku. Dan ini merupakan contoh yang eye-opening, merubah paradigma sesuatu. Menurutku. Aku bacain. Jadi konteksnya ada seorang dokter yang datang ke Victor. Dia itu masih larut dalam kesedihan karena istrinya itu habis meninggal 2 tahun lalu. Lalu dia coba konsultasi. Lalu Victor, penulis, dia bertanya, apa yang mungkin terjadi jika Anda lebih dulu meninggal daripada istri Anda? Si dokter menjawab, dia pasti akan sangat sedih. Betapa akan menderitanya dia. Lalu si Victor, penulis, menjawab, Anda lihat dokter, mendiang istri Anda terbebas dari penderitaan seperti itu. Dan Andalah yang membebaskannya dari penderitaan seperti itu. Tetapi, Anda harus membayarnya dengan tetap hidup dan berkabung untuknya. Setelah itu, dokter itu terdiam. Dia berdiri dari kursinya, menjabat tangan si penulis, lalu dia pergi. Tanpa berkata apa-apa. Menurutku, ini merupakan suatu kejadian yang keren sih, kalau aku ngomong. Karena dari saat atau suatu waktu larut dalam kesedihan, penderitaan yang gak ada makna, dan dia bisa pindah ke penderitaan yang bermakna dengan satu pertanyaan yang tepat dan refleksi diri yang tepat. Kita bisa menemukan sebuah makna dalam hidup kita. Kita bisa menemukan makna dari penderitaan kita, makna dari masalah kita. Mungkin kita kalau sekarang, aku kalau sekarang masih larut dalam penderitaanku atau larut dalam masalahku, mungkin aku masih belum menemukan pertanyaan yang tepat, refleksi diri yang tepat. Dan yang menurutku yang bisa aku lakuin adalah menggali diriku lagi, belajar lagi. Dan tentu saja masalah yang diambil adalah masalah yang baik. Jadi sebelumnya aku sempat baca tentang masalah yang baik sama masalah yang buruk. Kalau masalah yang buruk ya dihindari, masalah baik kita harus pecahin. Atau misalnya penderitaan yang gak bisa kita hindari. Lalu dia menulis, perhatian utama manusia bukan untuk mencari kesenangan atau menghindari kesedihan, tetapi menemukan makna dalam hidupnya. Dia ada ngasih contoh juga tentang seorang ibu yang anaknya itu disabilitas. Terus dia kayak menggambarkan gitu loh, bahwa makna yang sesungguhnya itu bukan pencarian dari kesenangan satu ke kesenangan berikutnya, melainkan usaha yang udah kita berikan untuk menghadapi suatu masalah sih. Masalah yang bermakna atau masalah yang baik. Jadi di sini aku belajar ya, untuk memilih masalah yang baik, lalu untuk coba menggali diri lagi, pertanyaan apa yang tepat
situasiku sekarang. That's it for today. Thank you.